Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Ananda Fitri dari kelas 12 MIPA 1, MAN 2 Langkat. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata pelajaran fikih yang berkenaan dengan sumber hukum Islam. Oke teman-teman, mau tahu apa saja sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum Islam yang disepakati, yaitu muttafaq. Nah, sumber hukum yang disepakati ini ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, kemudian hadis atau sunnah, kemudian ijma, dan juga qiyas. Nah, dari keempat hukum ini adalah hukum yang disepakati oleh para ulama. Kemudian ada juga sumber hukum yang tidak disepakati atau mukhtalaf. Nah, sumber hukum yang tidak disepakati itu apa saja? Yaitu yang pertama, istihsan, kemudian istislah, kemudian istishab, syar'u man qablana, saddus jariyah, uruf, mazhab sahabi. Nah, dari ketujuh tadi itu adalah termasuk ke dalam sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Dari yang saya sebutkan tadi, di video ini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai istihsan. Istihsan secara bahasa adalah menganggap baik sesuatu. Sedangkan menurut istilah usul fikih, istihsan adalah berpindah dari qiyas jali yang ilatnya lebih kuat kepada qiyas kafi yang ilatnya lebih lemah. Atau berpindah dari ketentuan umum kepada pengecualian dikarenakan tujuan hukum yang tidak tercapai. Dari pengertian tersebut, istihsan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, menguatkan qiyas kafi atas qiyas jali. Nah, contohnya yaitu diperbolehkannya seorang wanita yang sedang haid untuk membaca Al-Quran berdasarkan istihsan. Namun, diharamkan berdasarkan qiyas. Kemudian, menguatkan atas dasar ketentuan umum kepada ketentuan khusus. Contohnya, seorang dokter diperbolehkan melihat aurat seorang pasien atas dasar maslahat untuk melihat atau mendiagnosa penyakit pasien tersebut. Dari dua macam berdasarkan pengertian dari istihsan tersebut, ternyata istihsan juga ada beberapa macam pembagiannya. Yang pertama yaitu istihsan dengan nas. Nah, contohnya yaitu diperbolehkannya atau tidak batalnya puasa seseorang yang makan dan minum dikarenakan lupa. Nah, yang kedua istihsan dengan ijma. Contohnya, biaya kamar mandi umum tidak ditentukan seberapa banyak air yang digunakan. Kemudian ada istihsan dengan qiyas kafi. Nah, contohnya yaitu menyamakan antara wakaf dengan sewa menyewa atas dasar qiyas kafi. Nah, tidak menyamakan kepada jual beli atas dasar qiyas jali. Kemudian istihsan dengan uruf. Contohnya yaitu jual beli tanpa mengucapkan ijab kabul. Nah, biasanya itu dilakukan ketika kita belanja online. Nah, ketika belanja online tentu kita akan hanya memberikan uang, kemudian kita menerima barang tanpa adanya transaksi ijab kabul di antara jual beli tersebut. Kemudian istihsan dengan dasar darurat. Contohnya yaitu seseorang membersihkan sumur yang terkena najis dengan menambah air sebanyaknya sampai warna, bau, hingga rasa dari najis tersebut hilang. Kemudian istihsan untuk atau dengan maslahat, dengan adanya manfaat. Contohnya yaitu diperbolehkannya seorang dokter melihat aurat pasien untuk mendiagnosa penyakit yang diderita oleh pasien tersebut. Dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, itulah dia
penjelasan dari istihsan yang termasuk ke dalam sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.